Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan ruang kolaborasi praktik coaching oleh saya, Elis Nawati, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 16, Tulang Bawang Udik. Pada praktek coaching modul 2.3 ini, saya berperan sebagai coach dan rekan saya, Bapak Santoso sebagai coachee. Praktek coaching dengan permasalahan proses KBM pelajaran olahraga. Berikut adalah video praktek coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Santoso. Mari silakan duduk, Pak San. Apa kabarnya juga loh tadi? Ya, alhamdulillah baik juga, Bu. Ya, beginilah. Ada waktu nggak, Bu, untuk ya minta waktu lah, Bu, sharing. Mungkin ada permasalahan yang ingin saya sampaikan, Bu. Oke, saya ada waktu Pak. Kebetulan hari ini saya ada jam kosong Pak San hari ini ya Pak Santoso. Apa nih yang mau diomongin hari ini supaya kita dapat hasil dari pembicaraan kita hari ini, apa sih yang mau dibahas sama Pak Santoso gitu, biar lega gitu apa? Iya nih, Bu. Ya, pengen ngobrol aja, Bu, diskusi. Ya, kalau memang Ibu ada waktu, ya alhamdulillah. Mohon izin ya, Bu ya. Monggo, monggo silakan Pak Santoso. Baik, terima kasih sudah Ibu memberikan waktu ke saya ya, meluangkan waktu di sela jam kosong Ibu nih, nanti kan ada jam mungkin ya, untuk sharing Iya. permasalahan yang saya hadapi ketika saya ngajar di kelas, Bu, begitu, Bu. Oh iya, kira-kira masalah apa itu Pak yang membuat Pak Santoso kok agak bingung gitu dengan hari ini gitu? Agak kelihatan loh Pak dari mukanya Pak Santoso itu agak gelisah seperti itu, apa kira-kira masalahnya Pak Santoso? Begini loh, Bu, di saat saya melaksanakan KBM ya, khususnya kan kelas 12 IPA 2, Bu, ya materinya senam lantai, kemudian roll depan, itu kok anak-anak ini kan beda, Bu, selama ini ya saya ini ada permasalahan tapi tidak begitu ya artinya bisa saya atasi, tapi kok dengan materi senam lantai roll depan ini anak-anak kok apa ya, kurang antusias ya, malas melakukan, takut ya, khususnya siswa perempuan ini loh, Bu, ini yang jadi permasalahan saya, Bu. Oh, jadi itu yang membuat Pak Santoso tuh merasa ada masalah ya, kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti proses KBM yang khususnya Bapak ajarkan untuk senam lantai roll depan itu ya Pak Santoso ya. Heeh. Kira-kira apa sih yang mengganggu siswa tersebut kok kurang antusias dalam mengikuti senam lantai itu? Kira-kira apa hambatannya, Pak? Selama ini ya Bu, apa masanya, belum ada masalah sih Bu, cuman kok tiba-tiba ya itu tadi. Nah, saya ini melaksanakan KBM dominan satu arah Bu selama ini ya. Metode yang saya gunakan ya ceramah gitu loh Bu. Memberikan kesempatan kepada siswa bila mana ada yang belum jelas untuk langsung menanyakan, dan saya berusaha untuk langsung memberikan ya penjelasan dengan materi yang saya sampaikan saat itu gitu. Selanjutnya bila sudah jelas maka saya langsung praktek Bu ke lab olahraga kami di aula. Namun saat praktek banyak siswa yang tidak bisa, yang selama yang untuk materi ini Bu, cenderung tidak menarik, kayaknya apa yang kelihatannya kok aneh gitu loh. Padahal ujian kelas 12 praktek olahraga ini kan 2 minggu lagi nih Bu. Nah, bingung saya nanti kalau materi ini nggak selesai, nggak bisa kan, jadi terhambat saya melaksanakan ujian praktek untuk materi senam lantai roll depan ini, gitu loh Bu masalahnya Bu. Oke, jadi Pak Santoso ini mengajarnya yang saya tangkap itu masih dalam metode lama ya Pak Santoso ya, masih pakai satu metode ceramah gitu. Mungkin itu hambatannya Pak Santoso ya. Jadi belum apa ya, siswa ya mungkin merasa bosan, jadi kurang antusias mengikuti pembelajaran yang Pak Santoso ajarkan, jadinya seperti itu. Apakah Pak Santoso belum pernah nih nyoba-nyoba gitu dengan metode-metode yang lain seperti itu, Pak? Oh, kalau metode yang lain kayaknya belum sih Bu ya. Baru gitu Bu saya Bu. Kira-kira nih supaya siswanya nanti lebih antusias lagi gitu Pak, Pak Santoso pingin tidak mencoba dengan metode lain gitu. Jadi siswanya itu bisa
berdiferensiasinya keluar gitu Pak. Jadi nggak hanya satu metode yang dipakai Pak Santoso gitu. Kira-kira Pak Santoso pingin nggak menggunakan metode-metode yang lain gitu? Ya, mungkin saya akan coba ya Bu dengan metode yang Ibu saya sampaikan tadi. Ya saya lagi berpikir nih apakah saya harus melakukan, ya mungkin saya akan lakukan ya menggali ya Bu karakter siswa kelas 12 IPA 2 khususnya. Seperti apa sih siswanya, kemudian senangnya apa sih? Mungkin bisa saya cari tahu mungkin apakah siswa itu bisanya senangnya menggambar atau video atau diskusi yang itu mungkin akan, ya nanti saya lakukan lah Bu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tahu apa yang menjadi karakter siswa tersebut, nanti saya bisa melakukan tindakan apa yang mesti saya lakukan ke depannya. Begitu Bu. Oke, jadi Pak San mau coba ya dengan metode-metode lain Pak, jangan satu metode aja gitu ya. Jadi Pak San mau mencoba dengan metode diskusi sebelum praktek, kemudian Pak Santoso juga mau mencoba menampilkan video praktek senam gitu. Kemudian Pak Santoso juga mau menggambar atau siswa membuat gambar terlebih dahulu sebelum praktek olahraga. Baik Pak Santoso, kira-kira nih kalau saya boleh tahu gitu ya dari praktek proses pembelajaran KBM Pak Santoso lakukan gitu ya, kalau diberi skor gitu ya, ya maaf gitu, kalau diberi skor dari nilai 1 sampai 10 gitu ya Pak, kira-kira skor yang bisa Bapak berikan gitu, posisi Bapak berada di berapa nih, nilai berapa nih pada proses KBM itu, gitu Pak? Kalau apa yang saya rasakan ya Bu, saya mungkin ya di skor angka 6 loh Bu. Oke. Jadi masih dalam posisi skor 6 ya, Pak, ya. Kalau boleh dijelaskan kenapa Pak San hanya berani memberikan nilai terhadap proses KBM Pak San itu kenapa, Pak? Ya kalau menurut saya nih Bu, ya kalau saya bandingkan dengan sekarang ini katanya kurikulum kan luar biasa Bu ya, kita sebagai guru harus Iya, betul. mengikuti ya perkembangan gitu kan. Kalau dengan saya bandingkan dengan apa ya, model pembelajaran atau kurikulum yang baru ini sih menurut saya baru skor 6 di proses KBM ini Bu. Karena tadi Bu yang berkaitan dengan masalah pembelajaran berdiferensiasi, selama ini tadi Bu, saya menyampaikan hanya ya satu arah, interaksinya satu arah antara siswa dengan guru, metode ceramah gitu ya, memberikan penjelasan bila ada yang kurang jelas dengan metode ceramah. Soalnya kalau ini langsung saja ke aula ya untuk media praktek saya, aula tempat untuk praktek begitu aja Bu. Jadi kalau saya bandingkan dengan zaman sekarang kayaknya baru 6 deh nilainya gitu loh Bu. Oke. Oh, jadi penjelasan kenapa Pak San baru berani nilai 6 itu karena ya tadi itu metodenya dengan ceramah gitu ya Pak, belum memakai berbagai macam metode yang seharusnya siswa bisa terlayani dengan berbagai metode tersebut. Gitu ya Pak ya? Oh, begitu Bu. Jadi kalau memang nanti dalam proses pembelajaran itu nanti tadi yang berdiferensiasi saya coba Bu ya, akan mulai saya persiapkan strategi saya dalam melaksanakan pembelajaran, tentunya akan saya terapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas nantinya Bu dalam melaksanakan KBM Bu. Oke, kalau dilihat dari metode yang Pak Santoso tadi katakan itu kan melalui diskusi, kemudian menayangkan berbagai macam video, kemudian siswa menggambar gitu. Sebenarnya yang ingin Pak Santoso terapkan itu strategi model pembelajarannya seperti apa gitu Pak? Kalau dilihat dari zaman sekarang gitu Pak. Baik Bu, kalau saya coba Bu ya, saya udah punya gambaran nih Bu, angan-angan gitu ya. Strategi yang akan saya lakukan adalah karena ya tadi Bu, saya berangkat dari masalah, makanya saya akan yang pertama saya akan coba terapkan model pembelajaran saya adalah model pembelajaran yang PBL Bu, Problem Based Learning, di mana saya akan coba sebenarnya apa sih masalah anak-anak ini nggak bisa roda depan tuh apa, itu akan ya saya terapkan. Ya, kemudian yang kedua tentunya akan berpihak kepada murid. Jadi selama ini fokusnya ke saya balik bahwa ini merupakan kebutuhan siswa supaya apa sih nyamannya siswa, solusinya apa sih biar mereka bisa melaksanakan pembelajaran praktek senam lantai roda depan begitu Bu Elis. Oke, jadi Pak San akan lebih menerapkan strategi pembelajaran model problem based learning ya Pak Santoso ya.
Iya Bu, betul Bu. Kira-kira apa nih yang akan digunakan dalam problem based learning ini, apa yang akan diterapkan seperti itu Pak? Oke, saya akan pertama langkahnya adalah ketika ini berbasis masalah, tentunya mereka kalau mungkin hanya menjelaskan melalui saya ya Bu, barangkali anak kurang begitu paham. Nah, untuk membantu saya menjelaskan ke siswa, karena ini betul-betul masalah siswa, kayak mana sih Pak roda depan bentuknya ya, saya hanya gambar dan langsung praktek. Nah, kalau sebelumnya adalah menjelaskan, terus saya dibantu dengan video ya, video roda depan bagaimana ya, membantu saya menjelaskan materi, mereka akan membantu mempermudah saya menjelaskan ke siswa Bu. Selanjutnya saya akan minta diskusi ya, dari gambar ya atau video yang saya sampaikan, saya sajikan di model pembelajaran ini, anak akan menanyakan gimana caranya bisa melakukan di dalam video itu Pak. Nah, disitulah terjadi sebuah diskusi gitu ya, sehingga anak itu maunya kalau begini boleh enggak. Nah, ini kita diskusi di situ dan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan sekaligus solusi yang diterapkan siswa. Boleh nggak Pak kalau misalnya begini Pak, bagaimana Pak kalau tahapannya seperti itu. Nah, sehingga harapan saya skor KBM saya akan naik, yang tadinya kan 6 ya Bu ya, kalau sudah 9. Nah 9 kenapa? Menurut saya 9 itu ketercapaian siswa dalam melaksanakan pembelajaran yang saya sampaikan, khususnya senam lantai roda depan ini, ya minimal saya standarnya bisa untuk roda depan begitu ya, tidak takut, tidak begitu mau roda depan balik lagi nggak bisa. Kalau ini minimal bisa untuk melakukan guling depan atau roda depan begitu Bu. Makanya skornya saya buat lah kira-kira 9. Kalau 10 kayaknya saya enggak lah, takut ya, karena saya terus terangnya kalau 10 kayaknya sempurna gitu, enggak berani katakan sempurna, tapi minimal mendekati sempurna ya 9 begitu Ibu. Oke, luar biasa loh Pak Santoso, model-model pembelajaran yang mau diterapkan dalam problem based learning-nya dengan berbagai macam metode yang disampaikan Pak Santoso itu, harapannya kalau Pak Santoso tadinya di skor 6 bisa ke skor 9, mudah-mudahan bisa dicapai ya Pak ya. Yang penting Pak Santoso komitmen dengan apa saja yang akan dilakukan untuk pencapaian siswa dengan skor yang 9 itu mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Nah sekarang nih Pak, itu kan tadi di dalam kelas sebelum Pak Santoso praktek olahraga nih gitu ya. Nah sekarang saya pengen nanya nih, boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh monggo, silakan ya Bu. Oke, kalau tadi di kelas nih, kira-kira selama pembelajaran kan kalau pembelajaran olahraga itu pasti setelah di kelas kita pergi ke lapangan atau ke laboratorium ya, laboratorium olahraga gitu ya Pak ya. Ya. Ada nggak masalah lain gitu yang Bapak hadapi gitu ketika Bapak sedang melakukan praktek di lapangan, itu apa kira-kira masalah yang dihadapi Pak Santoso biasanya seperti itu? Baik Bu, menyambung tadi sedikit ya mungkin terbenak dalam pikiran saya Bu, nilai 9 ya, skor 9 itu luar biasa, di mana ukuran saya, betulnya ukurnya saya skor 9 itu artinya siswa bisa mengerti, sudah mengerti bisa mempraktekkan dan bisa menjelaskan apa yang terjadi pada saat praktek, itu ukuran saya 9. Kalau selama ini mungkin skor 6 tuh hanya bisa mempraktekkan, belum mengerti dia, hanya praktek entah benar entah salah, tapi ketika saya berikan skor 9, tolak ukur saya ya anak mempunyai kriteria 3 tadi, mengerti, kemudian mempraktekkan, dan menjelaskan kalau bisa kenapa, kalau nggak bisa kenapa. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran tentunya akan terjadi sebuah masalah yang akan saya hadapi. Nah, saya hadapi ini unik, Bu. Yang khususnya kalau laki-laki sih berani, mentalnya ada. Tapi kalau perempuan ini, ya terutama kesulitannya yang perempuan, Bu, masalah yang saya hadapi. Melaksanakan roda depan ini, siswa perempuan kesulitan ketika matras itu saya luruskan, Bu. Jadi, khususnya siswa putri yang jadi masalah ini. Ini yang jadi pemikiran saya gitu. Oke. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Santoso, kalau siswa putri itu menghadapi masalah seperti itu gitu ya, ada nggak ide apa gitu supaya siswa putri khususnya yang menghadapi kesulitan itu jadi bisa melakukan role depan dengan mudah gitu? Apa yang mau Pak Santoso lakukan gitu? Oh, saya akan coba Bu, ini dalam banyak pikiran saya, karena lurus itu kan nggak bisa. Nah, saya coba akan memberikan bantuan Bu. Bantuannya dengan cara, matas tadi kan lurus ya, matasnya lurus. Nah, saya akan coba matas itu saya miringkan di bagian ujung. Jadi membantu siswa putri khususnya, ketika sudah naik di matras di ujung kan posisi miring, ketika dia sudah merunduk dan siap untuk roll ke depan, itu akan terbantu. Jadi tidak perlu mendorong tubuhnya secara mandiri ke depan, tapi dengan bantuan atas yang dimiringkan, harapan saya
untuk membantu mempermudah mengguling gitu loh Bu, biar enak gitu. Akhirnya entah hasilnya seperti apa, minimal berani dulu lah target saya gitu untuk khususnya siswa yang putri. Begitu Bu. Oke, wah kreatif sekali Pak gurunya hari ini ya. Membantu siswa perempuan khususnya gitu ya, yang tadinya role depan kesusahan. Yang jelas tuh kalau anak perempuan malu Pak ya. Kemudian yang kedua agak kelebihan berat badan mungkin ya, jadi agak susah Pak untuk role depannya. Jadi Pak gurunya yang kreatif dengan membantu memiringkan matrasnya itu ya luar biasa Pak Santoso. Saya juga suka nih kalau dulu guru olahraga saya seperti itu gitu ya, lebih lebih apa ya, membantu siswa perempuan khususnya kan kalau anak perempuan tuh ya itu tadi Pak, malu kadang-kadang kalau dilihat di depan umum untuk senam lantai gitu Pak. Oke Pak Santoso, jadi kalau boleh saya rangkum nih dari pembicaraan kita hari ini gitu ya. Pertama, Pak Santoso punya masalah tentang kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti senam lantai gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak Santoso mengalami masalah ketika praktek di lapangan, khususnya siswa perempuan. Dan Pak Santoso punya solusi yang pertama untuk siswa yang kurang antusias itu dengan mengadakan strategi pembelajaran model problem based learning. Nah, itu mungkin yang akan bisa menangani masalah itu tadi ya, Pak ya. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi masalah di lapangan, Pak Santoso punya ide kreatif yaitu memiringkan si matras tadi supaya siswa perempuan khususnya lebih mudah berguling ke depan. Seperti itu ya, Pak Santoso ya. Iya Bu, kira-kira ya seperti itu. Nah, saya coba menambahkan apa ya, kira-kira ide saya, kira-kira pas apa enggak ya Bu. Saya miringkan itu saya dengan bantuan mungkin dengan apa ya, karung yang saya lipat-lipat kan jadi bulat ya Bu ya. Nah, itu saya ganjel untuk miringkan, memudahkan miringan itu dan itu saya kira tidak akan jadi berbahaya buat anak-anak untuk melakukan. Jadi untuk memiringkan saya pakai ganjelan itu bisa menggunakan mungkin karung goni ya, karung goni yang saya bulet-buletin gitu Bu. Gitu Bu. Saya tadi berpikir begini Pak, apakah Pak Santoso itu yang mau ngangkat matrasnya terus diberdirikan gitu, waduh dengan tenaga gitu. Oh ternyata ada ide lagi baru ya, pakai bantuan alat ya Pak ya, biar nggak terlalu capek gitu ya. Oke, bagus sekali idenya. Nah sekarang nih dari strategi yang Bapak rencanakan tadi sebagai apa ya, problem based learning, kemudian yang berpihak kepada siswa, contohnya dengan ide-ide kreatif ini gitu ya, kira-kira kapan nih Pak Santoso bisa mulai lakukan gitu? Sebagai Oh, komitmen supaya siswa, pembelajaran siswa berpihak kepada siswa tadi. rencana saya minggu depan Bu, karena ujian praktek untuk kelas 12 kan tinggal 2 minggu lagi, jadi masih ada kesempatan 1 minggu ke depan untuk mempersiapkan materi khususnya senam lantai roda depan ini sebagai mata ujian prakteknya, jadi minggu depan untuk kita laksanakan Bu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, targetnya apa nih dari strategi yang sudah Bapak rencanakan itu targetnya apa ke siswa gitu, Pak? Target saya siswa antusias dulu Bu, kalau bicara sempurna ya mereka bukan atlet, saya sadar, minimal saya perkenalkan gitu loh Bu. Jadi pertama antusias, kemudian minimal ya melakukan roll depan ya walaupun mungkin nggak lurus ya minimal berani dulu lah Bu untuk melakukan roll depan. Jadi target saya antusias dan bisa melaksanakan sebisa mungkin untuk melaksanakan roll depan begitu Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Saya penasaran loh dengar ceritanya Pak Santoso nanti ketika sudah memakai strategi yang baru gitu ya. Jadi kepo gitu. Apa nanti cerita barunya gitu ya. Saya mungkin karena ada waktu ya Pak, ada yang saya harus selesaikan di luar gitu ya. Mungkin bicaraan kita sampai di sini ya Pak Santoso. Oh iya Bu, boleh. Nanti tapi mohon maaf Bu nanti kalau mana ada masalah yang timbul, ya mungkin selain Ibu saya juga akan coba diskusikan dengan teman ya teman yang rekan sejawat ya Bu ya, teman rekan sejawat mudah-mudahan bisa membantu saya ya saling berbagilah mana kesulitan di sekolah saya, sekolah kita ini ya Bu supaya nanti agar lebih baik lagi ke depannya dalam proses pembelajaran mata pelajaran PJOK. Terima kasih Bu waktunya dan saya sangat senang Bu bisa berkomunikasi, diskusi, saling berbagi dengan ini saya merasa senang gitu loh Bu. Oke, sama-sama Pak Santoso. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum.
Terima kasih Bu waktunya. Mohon maaf mengganggu. Saya akhiri ya Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum juga Bu. Sampai jumpa minggu depan Bu ya. Oke, waalaikumsalam.